Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Izin saya agak sedikit telat karena ada sesuatu. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ragam dialog. Ragam dialog itu adalah interaksi yang digunakan eh, kita sebagai pengguna kepada komputer atau komputer kepada pengguna. Intinya adalah ragam dialog itu seperti itu. Adapun tahapan-tahapannya atau proses-prosesnya kita akan coba bahas bersama-sama. Jadi secara pengertian ragam dialog itu merupakan adalah proses komunikasi dua atau lebih dari agen. Atau agen ini bisa dikatakan ya komputer itu sendiri dan manusia itu sendiri. Bisa lebih ketika kita terhubung di dalam sebuah jaringan, otomatis komputernya kan bukan satu ya, tapi lebih dari satu. Dan penggunanya juga sama lebih dari satu. Di dalam dialog, harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah simantik atau makna atau arti dari proses tersebut atau pragmatis hasil akhir ya, hasil akhir yang dituju. Jadi mungkin bukan kayak semacam bagaimana sih prosesnya segala macam, tapi bukan ke arah situ. Contoh simpelnya adalah seperti ini sebenarnya, Mas. Jika memang teman-teman yang cowok-cowok nih biasanya kita tahu bersama bahwa kalau dulu permainan bola itu Barca itu lebih nyaman menggunakan tiki takanya, lebih nyaman menggunakan skill dan taktiknya, eh, mempertontonkan permainan cantiknya, tapi biasanya di pertandingan kick and rush, jadi yang penting hasilnya, yang penting saya menang. Tapi lebih dari itu, Barca itu lebih menampilkan bagaimana caranya memberikan tontonan yang nyaman. Itu adalah salah satu maksud dari pragmatis. Jadi hasil akhir yang ditempuh, hasil akhir yang ingin dicapai, gitu, bukan dari prosesnya. Sedangkan dalam IMK, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dengan si sistem komputer ini. Intinya adalah, atau kesimpulannya itu adalah pengorganisasian sebagai bentuk teknik dari dialog interaktif memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer yang tentunya harapannya adalah dari proses yang berjalan atau aplikasi yang digunakan oleh si user itu bisa membuat si user menjadi mudah menggunakan, nyaman menggunakan, efektif dalam penggunaannya, dalam prosesnya, atau bisa disebut dengan user friendly itu sendiri. Jadi inti dari ragam dialog itu adalah pada dasarnya adalah poinnya adalah yang tadi disampaikan. Jadi membuat kenyamanan atau si user ini merasa nyaman dalam menggunakan sebuah proses atau sistem tersebut. Tujuan dibuatnya rekam dialog pada IMK ini, seperti tadi disampaikan, kalau ini adalah teorinya, untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasikan beberapa kekuatan, kelemahan setiap teknik dialog yang disajikan. Tentu sebaik apapun, sebagus apapun di dalam sistem membutuhkan sebuah evaluasi. Karena tidak selamanya sistem itu, sistem yang dibangun itu sempurna. Pasti ada celah. Contoh, kita pernah mendengar begitu hebatnya sistem di Google yang akhirnya bisa ditembus oleh salah satu warga negara kita, Indonesia, yang akhirnya mendapatkan apresiasi.
Dan belum lama ini juga dari kasus salah satu bank bisa dibobol, mungkin kan sebelumnya si pihak bank atau mungkin yang programmer-programmer bank itu merasanya adalah security-nya sudah aman, sudah kuat. Nah, jadi di dalam sehebat apapun sistem, sebagus apapun sistem, pada dasarnya pasti ada celah yang memang dapat dimasuki atau dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi membutuhkan terus evaluasi dan diskusi agar bisa ditampilkan atau digunakan secara nyaman oleh si penggunanya. Selanjutnya, beberapa sifat penting dalam ragam dialog ini. Yang pertama adalah inisiatif. Inisiatif ini adalah dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Ada dua tipe inisiatif ini. Yang pertama adalah inisiatif dari komputer itu sendiri. Contohnya adalah pengguna memberikan tanggapan atas, contohnya adalah comment prompt gitu. Ketika kita mengisikan, bagi teman-teman yang memang sudah pernah mencoba comment prompt, atau teman-teman yang biasanya terbiasa di jaringan gitu kan, ketika ingin tahu laptopnya atau komputernya mendapatkan akses internet dengan IP berapa, itu kan di comment prompt tinggal memasukkan IP config, nanti dia akan muncul berapa sih IP yang didapatkan dari ISP atau provider yang laptopnya, komputernya terkonek dengan WiFi tersebut. Yang kedua adalah inisiatif dari penggunanya. Pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah dan sintak tertentu. Tentu ya di comment prompt itu kita juga tidak secara otomatis bagaimana sih caranya tahu kita mengetahui IP tadi tanpa kita tahu sintaknya apa gitu loh. Nggak mungkin dong komputer apa atau comment prompt itu menampilkan tanpa kita tidak tahu sintaknya atau kita salah dalam memberikan sintak yang kita masukkan di dalam comment prompt tadi. Comment prompt itu bentuknya, bagi yang belum tahu, comment prompt itu bentuknya kan layar hitam ya. Kalau di eh, keyboard kita bisa menekan dengan dua tombol, Windows R, atau kita bisa menekan dengan tombol Windows, kita cari aja comment prompt. Nah itu inisiatif dari ragam dialog, salah satunya adalah inisiatif. Yang pertama inisiatif dari komputer itu sendiri, dan yang kedua adalah inisiatif oleh pengguna dengan didasari oleh pemahaman-pemahaman atau pengetahuan-pengetahuan terkait dari sintak yang mau ditampilkan terhadap proses tersebut. Eh, yang tidak kalah penting selanjutnya adalah terkait keluasan. Sistem harus menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna. Kelulusan juga memberikan kesempatan kepada pengguna untuk melakukan customize sistem. Jadi seperti contohnya di PowerPoint ini, seiring berjalannya waktu dari mulai awal munculnya PowerPoint, banyak menu-menu kan yang mungkin tidak bisa ditampilkan atau mungkin tidak bisa memenuhi keinginan para pengguna seiring berjalannya waktu dengan upgrade sedemikian rupa. Jadi kita itu bisa semakin mudah menggunakannya dan bisa melakukan edit, menambahkan menu dan lebih powerful ya dalam dalam menampilkan sebuah materi yang akan disajikan. Jadi lebih luas, atau dalam sebuah aplikasi itu mungkin teman-teman yang memang bergerak di atau memfokuskan keilmuannya di programming, tentu keluasan ini adalah salah satu poin yang dijadikan bagi para pembuat program itu sendiri agar si user merasa nyaman ya. Si user itu bisa, contohnya di dalam tampilan menu itu, ketika
aplikasi itu memberikan pertanyaan dan si user bisa melakukan jawaban. Jadi jawabannya itu bisa diedit gitu tuh. Tanpa ketika di input kita tidak bisa merevisi, itu kan repot gitu kan. Jadi harus ada kelulusan sistem seperti itu. Walaupun memang sudah diproses kan sekarang kan banyak tuh. Apakah kita mau mengedit profil kita yang seperti mungkin teman-teman gunakan kan? Aplikasi-aplikasi yang teman-teman gunakan kan itu kan bisa melakukan edit dari profile, edit dari apa yang sudah diisi, segala macam itu kan bisa. Itu adalah salah satu keluasan yang harus dimiliki oleh seorang programming ketika memang dia mau membuat sebuah aplikasi yang membuat nyaman si penggunanya. Jadi tidak kaku. Yang selanjutnya adalah kompleksitas secara keseluruhan ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan atau membuat antar muka lebih dari apa yang diperlukan. Jadi tidak perlu membuat tampilan-tampilan yang memang sebenarnya tidak perlu gitu tuh. Cukup tampilkan menu-menu atau cukup tampilkan antar muka yang memang sudah mewakili dari judul ataupun subjudul yang memang yang mau kita gunakan. Jadi tidak perlu sampai sampai sub icon gitu tuh. Karena kenapa? Jadi ketika kita memang terlalu kompleks, terlalu banyak, kita itu akan semakin sulit mencari alur dari proses yang digunakan di dalam sistem itu tersebut. Jadi cukup tampilkan kalau di aplikasi itu cukup maksimal ketika kita memang membuat aplikasi cukup maksimal tampilkan sampai eh, judul, subjudul sampai ke menu. Jadi cukup tiga proses itu saja. Jadi ketika lebih dari tiga proses, 4 sampai 5 proses itu justru malah akan membuat si pengguna itu merasa tidak nyaman karena terjadi banyak pengulangan sebuah tampilan. Yang selanjutnya adalah kekuatan. Kekuatan ini jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Contohnya adalah pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah-perintah yang lebih pokok. Yang selanjutnya itu kaitannya dengan ini ya, lebih kaitannya dengan proses, kaitannya dengan grafis. Jadi kalau seandainya kita melakukan sebuah proses copy data gitu kan, copy data dengan kapasitas besar, dengan filenya juga dengan kualitas-kualitas yang tinggi seperti file-file mungkin file-file seperti desain segala macam itu kan biasanya ketika kualitasnya semakin tinggi dia filenya pun akan tinggi ya akan berat gitu tuh dalam melakukan proses copy paste. Yang selanjutnya adalah beban informasi. Jadi beban informasi ini penyajian informasi harus disesuaikan dengan arah dari si penggunanya itu sendiri. Tentu ya penyajian informasi ini penting. Jadi di dalam mungkin teman-teman bergerak di eh, yang bergerak di programming tentu harus memberikan informasi-informasi sesuai dengan aplikasinya. Jadi aplikasi yang dibuat itu apa sih? Gitu. Dan menu-menunya itu berfungsi sebagai apa? Bentar, Bapak Ibu. Bentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Setelah beban informasi, selanjutnya adalah konsistensi. Jadi konsistensi ini adalah perintah yang harus mempunyai sintaks yang terstandar dan urutannya itu jelas. Parameternya harus mempunyai tata letak yang konsisten. Terus pemasukan datanya juga harus kompatibel, harus sesuai gitu. Konsistensi bukan berarti semua interface itu harus terlihat sama dan kaku gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang menguasai UI dan IX pasti sangat memahami sekali ya. Sebentar Pak Warik ngabarin nih. Detailnya adalah seperti ini. Jadi layout konsisten ini menggunakan tampilan sehingga user itu tahu di mana harus melihat sebuah instruksi atau pesan error dari sebuah informasi itu. Contohnya adalah ketika kita mau mendelete file, kadang kan ketika kita delete dia nggak mau. Nah, dia itu biasanya muncul perintah apa nih? Muncul informasi apa nih? Oh, file tidak lengkap, atau file korup, atau yang lainnya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi, konsistensi ini adalah salah satunya seperti tadi. Jadi, memberikan informasi kepada pengguna bahwa apa yang dilakukan tersebut sukses, berhasil, tidak berhasil, atau apa nih gitu. Selanjutnya, maaf ya karena dikabarin Pak Warek. Selanjutnya adalah eh, di ragam dialog itu biasanya itu harus ada umpan balik, harus ada aksi atau respon yang diberikan oleh komputer itu sendiri. Seperti yang disampaikan, apakah proses yang diinputkan oleh si pengguna ini berhasil atau error atau seperti apa gitu kan. Bagi teman-teman coding kan biasanya yang suka ngoding kan eh, dia langsung muncul gitu tuh informasi yang disampaikan bahwa apa perintah yang diberikan error pada kode sekian-sekian. Jadi setiap aksi dari user menghasilkan suatu respon yang diterima baik oleh user. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau keraguan user terhadap sistem. Jadi jelas gitu, tidak harus menunggu ketika ada keterangan kan kita bisa tahu keterangannya ini apa dan kita bisa googling gitu kan biasanya bagi teman-teman yang programmer kan bisa googling. Jadi kendalanya itu di mana, errornya itu di mana. Yang pertama adalah menerima.
input yang terakhir. Yang kedua adalah sedang mengerjakan sesuatu yang diinginkan oleh user atau sedang menunggu input berikutnya. Jadi prosesnya ini si komputer ini apa sih yang memang diinginkan oleh si user. Jadi ketika user itu memberikan input masukan kepada si komputer, komputer lalu mengerjakan apa yang diinginkan oleh user. Setelah eh, sintaknya benar, setelah apa yang dimasukkan adalah benar, maka komputer atau dari command prompt itu akan merespon dari masukan dari user itu tersebut. Instruksi atau perintah harus menghasilkan suatu perubahan yang nampak pada interface. Tampil ya, kalau bagi teman-teman yang memang tidak nyaman menggunakan command line seperti tadi, teman-teman biasanya bisa lihat ketika melakukan proses send email atau ketika melakukan proses dari pengisian form seperti Google Form dan sebagainya ya. Jadi di situ biasanya ada informasi ketika kita melakukan sudah menyelesaikan pengisian dari form tersebut lalu akan kita kirimkan. Jadi berhasil terkirim atau kalau seandainya sekarang kan lebih fleksibel ya. Ketika memang ada menu atau ada pertanyaan yang belum dijawab, dia itu akan secara otomatis menginformasikan bahwa oh yang menu di nomor sekian ini belum dijawab. Dan sekarang banyak lebih diperjelas lagi, detail lagi, ditandai dengan garis warna merah biasanya. Itu untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa pengguna belum melakukan dialog atau belum melakukan interaksi dengan poin yang eh, yang harus dimasukkan di dalam poin tersebut. Jadi nanti ketika memang sudah selesai, biasanya di email itu akan memberikan informasi bahwa email terkirim. Jadi si pengguna yakin bahwa apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka isikan, eh, file tersebut itu terkirim kepada eh, tujuannya. Yang selanjutnya adalah menunjukkan suatu perubahan status objek yang merupakan refleksi dari perintah user. Jadi tentu ya hmm, akan membuat suatu perubahan status ya. Kalau sekarang itu biasanya tampilannya itu kalau sudah terkirim itu katakan warnanya hijau gitu tuh. Berarti sukses terkirim gitu. Kalau seandainya mungkin mungkin ya, mungkin kalau warnanya kuning mungkin tertunda gitu kan. Kalau warnanya merah mungkin gagal terkirim. Jadi di situ kan ada tahapan-tahapannya. Kalau seandainya gagal terkirim berarti si penerima bisa jadi tidak ditemukan. Kalau kuning katakan kuning eh, katakan informasi yang ditampilkan apa nih? Apakah mungkin berdampak kepada eh, filenya terlalu besar, gagal terkirim segala macam gitu kan biasa. Terus tersebut. Selanjutnya adalah informasi yang tepat sebagai feedback mutlak diperlukan. Ya. Feedback ini digunakan oleh si pembuat program atau pembuat aplikasi supaya eh, memberikan informasi kepada baik itu pembuat ataupun pengguna lainnya bahwa aplikasi yang digunakan itu baik atau aplikasi yang digunakan itu sudah katakan mendekati dapat memberikan kenyamanan lebih kepada informasi-informasi terhadap sebuah aplikasi itu sendiri ya. Jadi di dalam feedback yang seperti
Mungkin teman-teman lihat di Google Play, eh, di situ kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang ketika memang sudah terinstall atau mau terinstall atau mau kita cari, biasanya dia ada feedback, ada informasi yang diberikan oleh pengguna lain bahwa aplikasi itu bagus, aplikasi itu kurang bagus, aplikasi itu ribet, segala macam. Biasanya itu sebagai feedback dari sebuah informasi dan ini diperlukan ya karena memang sifatnya eh, akan digunakan oleh user lainnya dan jadi bahan evaluasi bagi si programmer itu sendiri. Bagaimana beliau ketika membuat atau mengevaluasi atau memperbaiki sistem itu supaya menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah observasi atau berfungsi secara benar dan nampak sederhana meskipun sebenarnya pengolahan internalnya itu sangat rumit ya. Jadi kalau kita tahu di konsul itu, di command prompt itu, kita juga bisa melakukan copy paste sebuah file ya sebenarnya ya. Kita juga bisa mendelete file, kita juga bisa in file itu sendiri, filenya itu ada di folder apa, segala macam. Itu kan kita bisa lakukan dengan menggunakan command prompt atau layar hitam yang berbentuk eh, komen atau sintak tersebut ya bisa kita lakukan. Akan tetapi sebenarnya secara pengolahan di sistemnya itu kan rumit ya. Contoh kita mau menghapus file yang ada di directory, katakan di D, di D-nya itu kita harus masuk ke folder katakan menu. Dari folder menu itu nanti kita juga akan dialihkan ke menu yang selanjutnya atau file yang bersangkutan yang akan kita hapus ya. Jadi prosesnya kan sebenarnya meribet ya. Tapi kalau kita menggunakan tampilan seperti menu folder, itu kan akan sangat mudah sekali. Kita tinggal klik kanan delete atau tinggal klik filenya itu tekan tombol delete. Jadi itu yang dimaksud dengan observasi. Kelihatannya nampak sangat sederhana, tapi pada dasarnya pengolahan di internal komputernya itu ya membutuhkan proses yang sangat rumit ya untuk masuk ke direktori dan direktori lainnya atau menu-menu selanjutnya. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting dalam ragam dialog itu adanya kontrol. Jadi sistem harus selalu berada di bawah kontrol pengguna. Jadi kita sebagai penggunanya itu bukan dari eh, kita memiliki kontrol atas aplikasi yang kita gunakan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah efisien, sangat penting ya jika berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Seringkali menggunakan hasil teknologi baru ya. Jadi di dalam sebuah proses tentu membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan efektivitas yang tinggi ya, agar dapat dihasilkan secara efisien. Dan tentu untuk menghasilkan ini semua kan butuh teknologi baru seperti mungkin dulu masih hard disk, masih zamannya hard disk gitu kan sekarang kan sudah bergeser. Yang dulu mungkin masih dual core sekarang sudah bergeser. Core i3, 5, bahkan sekarang 7 atau mungkin udah ada yang terbaru ya dari sisi penampil grafis atau VGA juga kan dibutuhkan ketika memang ya file tersebut berupa tampilan yang memuat banyak eh, eh, atau grafis gitu kan. Jadi dari sekian proses itu kalau memang seandainya kita membutuhkan proses yang efisien, yang sangat akurat dan cepat, kita juga tentunya membutuhkan teknologi-teknologi terbaru atau hardware-hardware terbaru agar prosesnya itu cepat.
Tentu kalau seandainya dibandingkan, contohnya kita mau copy file gitu, dengan Core i7 mungkin dengan dual core, apalagi dengan Pentium 4 mungkin zaman dulu, tentu kan prosesnya kan berbeda. Akan lebih cepat ya Core i7 ya. Apalagi dia teknologi Windows-nya juga baru dan sebagainya. Selanjutnya adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan ini perbedaan antara manusia dan komputer. Jadi kalau manusia itu dapat menangani persoalan yang berurusan dengan perubahan lingkungan, pengetahuan yang tidak pasti dan tidak lengkap, sedangkan kalau komputer itu dapat melakukan kerjaan yang rutin dan berulang. Terus saja seperti itu, karena kan mesin ya, penyimpanan dan pencarian data yang handal dan dapat memberikan hasil komputasi yang lebih akurat. Selanjutnya ada ragam dialog interaktif. Jadi kalau harus saya ulangi adalah ragam dialog itu adalah interaksi dari dua agen atau lebih. Jadi yang berinteraksi ini bisa komputer dengan komputer, bisa komputer dengan manusia, ataupun sebaliknya. Jadi sesuatu yang berkomunikasi atau komputer atau manusia yang berkomunikasi dengan komputer, baik itu satu ataupun lebih dari satu. Maksud dari ragam dialog di sini adalah seperti itu. Yang pertama adalah dialog berbasis perintah tunggal. Biasanya ditandai ketika kita mau ngedelete file. Jadi apakah mau di delete atau tidak gitu kan? Di situ biasanya muncul informasi dulu sebelum kita mungkin sebagai pengguna menyesal gitu tuh ketika ketika sudah terdelete, waduh kok hilang filenya. Itu adalah biasanya dialog berbasis tunggal. Yang kedua adalah dialog berbasis bahasa pemrograman. Dialog berbasis pemrograman tentu banyak ya, seperti PHP atau zaman dulu itu Kotlin atau Pascal gitu, Visual Basic atau Python, lebih banyak sekali lah dialog dengan menggunakan bahasa pemrograman. Mudah-mudahan teman-teman bisa fokus di bahasa pemrograman, nanti akan semakin meluas sekali, bisa berimajinasi dengan buat aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa memudahkan diri sendiri atau bisa bermanfaat buat orang lain, bisa lebih fokus ke bahasa pemrograman. Yang kedua adalah antarmuka berbasis bahasa alami. Antarmuka berbasis bahasa alami ini tentu bahasa-bahasa yang memang mudah dipahami. Sepertinya seperti apa contohnya? Ya kalau seandainya di Pascal itu atau di PHP itu kan, biasanya kan contoh didapatkan sebuah perintah bahwa kita harus mencetak cetak mahasiswa dengan IPK katakan berapa 3,0, 3,4, 3,5 gitu tuh yang mendapatkan beasiswa. Jadi khusus semester katakan 4, khusus semester 6. Jadi dia akan muncul jadi bagi yang semester 2 atau semester di atas 6, jadi dia tidak akan muncul. Jadi bahasa seperti itu yang mudah dipahami. Selanjutnya adalah ada sistem menu. Ada sistem menu yang sering kita kenal itu biasanya mungkin di website ya, atau bahkan di Windows kita itu sendiri ya. Kita tinggal klik, biasanya di website itu ada beranda, ada profile, ada komponen profile, ada struktur, dan seterusnya gitu kan. Atau di Windows itu ketika kita klik tombol Windows, dia kan akan tampil tuh
berbagai macam menu yang ditampilkan. Selanjutnya adalah dialog berbasis pengisian borang ya atau formulir antarmuka berbasis icon, sistem Windows, manipulasi langsung antarmuka berbasis interaksi grafis. Selanjutnya, karakteristik yang baik menurut eh, Niels. Yang pertama itu menggunakan urutan dialog yang simple dan alami. Jadi urutannya itu simple dan alami. Yang kedua adalah menggunakan bahasa user setempat yang mudah dipahami gitu. Jadi ketika mungkin di luar negeri mungkin kan bahasanya ya bahasa luar ya kalau di kita ya kita buat senyaman mungkin bahasa yang mudah dipahami kecuali ketika memang bahasa asing itu kan lebih bahasa asing itu ketika memang kita awalnya memang dari luar gitu lebih nyaman menampilkan dan usernya itu lebih mampu menerjemahkan bahwa yang dimaksud dari tampilan itu adalah A gitu kan contohnya. Jadi makanya kalau bisa saya istilahkan adalah bagi teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan pemrograman menggunakan bahasa asing, itu biasanya lebih nyaman menggunakan bahasa asing atau simpelnya adalah bagi teman-teman yang memang biasa membaca menggunakan mencari informasi menggunakan bahasa asing biasanya lebih nyaman menggunakan bahasa asing karena mungkin lebih apa ya literaturnya itu lebih banyak dan hmm, lebih sesuai. Yang kedua ada yang selanjutnya adalah meminimalkan user memory load. Harus konsisten juga menyediakan feedback, menyediakan shortcut, menyediakan pesan error yang baik kepada pengguna, dan yang terakhir adalah mencegah terjadinya suatu error. Itu adalah karakteristik ragam dialog yang disampaikan oleh Nelson. Selanjutnya, perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan dan berada dalam domain yang disebut dengan perintah command language. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Contoh perintah-perintah yang dimiliki oleh DOS dan Unix ya. Misalnya itu bahasa-bahasa yang mudah diingat oleh eh, para pengguna. DOS itu tampilan seperti layar hitam itu ya. Zaman dulu itu bentuknya ya seperti itu. Atau yang tadi saya sampaikan command prompt lah. Jadi DOS perintah DOS itu dibagi dua. Yang pertama adalah internal command yang di awal saya sampaikan. Jadi ketika kita mau mencari berkas, mendelete berkas, copy paste berkas, itu bisa menggunakan command prompt. Yang selanjutnya adalah external command atau perintah untuk memformat disket ya. Zaman dulu itu ada bentuknya disket. Kalau jadul sekali sebelum CD itu ada generasi awal itu disket. Ketika disket sudah berakhir masanya berganti dengan compact disk atau CD. Dan sekarang compact disk juga sudah mulai jarang karena sudah digantikan dengan flash disk atau
mungkin teman-teman menggunakan hard disk eksternal. Perintahnya ya ada di command prompt, mungkin teman-teman bisa mencari di Google banyak perintah-perintahnya, bisa dicoba-coba bagaimana eh, mengcopy file, menghapus file, memindahkan file, dan seterusnya. Bisa dilakukan menggunakan command prompt itu sendiri. Ada kerugian ya, tentu ada kerugian dan keuntungan jika memang kita menggunakan dialog berbasis perintah tunggal ini. Yang pertama mungkin cepat ya, cepat, akurat, efisien, ringkas, luas. Ya, inisiasinya dari pengguna itu sendiri. Seperti tadi mau mencari file, ya kita juga harus tahu gitu kan, komen apa atau sintak apa yang mau kita tuliskan. Tapi kelemahannya adalah, atau di sini lebih ekstrimnya, bahasanya kerugian, sudah kelemahan cukup. Memerlukan pelatihan yang lama ya, kita untuk dapat mengingat sebuah sintaknya itu kan, salah titik, salah koma, salah teks, itu kan nggak jalan ya, efeknya itu nggak dapat diproses ya. Membutuhkan penggunaan yang teratur. Jadi teratur ketika kita memang mau menghapus file yang ada di direktori C, ya kita harus masuk ke direktori C. Selanjutnya kita harus ke menu atau folder yang bersangkutan, itu kan harus teratur ya, tidak boleh loncat ya. Yang selanjutnya adalah tentu memerlukan beban ingatan yang tinggi. Jadi memang kita harus benar-benar mengingat format dari sintak di yang sudah diformat oleh command prompt itu sendiri. Jadi tidak boleh asal ya. Yang selanjutnya adalah kurang baik dalam menangani sebuah kesalahan. Jadi agak rumit ketika ada sebuah kesalahan perintah. Kita harus benar-benar membaca detail atau meneliti dari sintak yang kita tuliskan. Itu adalah keuntungan dan kekurangan dari kita menggunakan perintah berbasis tunggal. Beberapa saran perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan beban ingatan dan kesalahan pengetikan. Yang pertama adalah pilihlah kata kunci yang mudah diingat. Yang kedua, gunakan format perintah yang konsisten. Yang selanjutnya adalah gunakan untaian kata yang pendek, tambahkan fasilitas help, gunakan nilai-nilai default untuk mengurangi karakteristik dari pengetikan, sediakan pesan-pesan yang jelas, dan jika masih banyak kesalahan yang muncul gitu. Yang terakhir adalah gunakan ragam inisiatif oleh komputer itu sendiri. Jadi untuk meminimalisir, kita harus membuat atau mengingat poin-poin ini, catatan-catatan ini. Jadi mungkin ketika kita membuat sebuah apa ya, membuat sebuah program mungkin bagi teman-teman yang aplikasi atau kita ke command prompt tadi, mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun kita masih ingat. Tapi kita sudah tidak menggunakan aplikasi itu lagi atau command prompt itu lagi dengan jarak waktu yang mungkin ya 1 bulan atau bahkan setahun gitu kan, kita sudah tidak menggunakan lagi, biasanya kita lupa perintah-perintahnya itu. Makanya sebagai pencegahan atau untuk meminimalisir itu terjadi, kita harus memperhatikan poin-poin ini dan harus menyediakan pesan-pesan yang jelas, catatan-catatan, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah ragam dialog berbasis bahasa pemrograman. Seperti yang disampaikan tadi, banyak ya
bahasa pemrograman itu ya sekarang kan banyak sekali ya. Ada dulu mungkin Pascal, DLP, PHP, pemrograman C, Visual Basic, Python, C++, mungkin JavaScript dan seterusnya gitu kan. Teman-teman lebih banyak tahu, lebih gampang di browsing gitu bahasa pemrograman ketika memang teman-teman semuanya teman-teman ada yang ingin fokus di eh, menjadi programmer. Tapi membutuhkan effort yang tinggi ya tentu ya. Jadi kita harus nyaman dulu, ibaratnya harus cinta dulu. Jadi ketika memang kita sudah nyaman, kita sudah cinta, biasanya menghabiskan waktu di depan komputer untuk mempelajari sesuatu itu, kita tidak merasa terpaksa, kita tidak merasa dipaksa. Tapi sebaliknya, kita merasa nyaman gitu. Kita semakin terpacu untuk terus mencari tahu kesalahan-kesalahan dari sebuah kesalahan terus kita akan mencari tahu bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara melakukan evaluasi, bagaimana caranya membuat program yang baik. Tapi dasarnya adalah kita harus merasa nyaman dulu dengan apa yang kita pelajari, khususnya dalam bahasa pemrograman ya, membutuhkan effort yang tinggi untuk dipelajari. Kalau setengah-setengah nggak akan bisa. Kalau cuma dasar segala macam mungkin ya. Yang selanjutnya adalah dialog berbasis alami. Pada dialog berbasis bahasa alami ini, pengguna menggunakan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya ya. Jadi bebas, secara bebas memberikan instruksi dan kalimat yang lebih mudah difahami. Seperti tadi, contohnya kita mau mencetak IPK mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, tentu di situ kan ada syarat beasiswa minimal IPK berapa. Dan selanjutnya adalah di semester berapa nih. Dan kita mau mencari atas nama siapa. Itu jadi akan mudah dipahami ketika memang kita menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi penggunaannya itu lebih mudah dipahami bagi orang awam atau yang menggunakan sistem tersebut. Keuntungan dan kelemahannya adalah tidak memerlukan sintak yang khusus, jadi luas dan powerful. Alamiah merupakan inisiatif dari campuran. Campuran itu maksudnya gabungan kalau di bahasa Pascal itu if then else. Jadi di tengahnya itu biasanya ya dimasukkan tadi jika eh, IPK mahasiswa lebih besar dari sekian, maka apa nih yang mau dicetak atau yang mau ditampilkan. Kelemahnya adalah mempunyai dualisme atau berulang, TKTL, tidak jelas, perancangan perangkat lunak yang rumit, dan tidak efisien. Yang selanjutnya, menu. Sistem menu. Sistem menu adalah daftar pilihan dalam jumlah yang dibatasi, tentunya bukan tidak terbatas ya. Berdasarkan teknik penampilan pilihan-pilihan, dikenal dua sistem menu. Yang pertama adalah menu datar, yang kedua adalah menu tarik. Menu tarik itu seperti di sini mungkin kan, ketika banyak tampilan menu, menu apa saja kita bisa tarik ke atas ke bawah. Atau menu datar itu ya menunya nampil gitu tuh. Yang sistem menu datar adalah sistem menu yang menampilkan semua pilihan secara lengkap. Contohnya adalah ketika mungkin kita di sini klik kanan gitu. Oh ini masih ada ya. Contohnya seperti ini kan. Tampilan secara lengkap dengan kelompok-kelompok tertentu. Jadi ketika di file ini, contoh kita mau klik kanan, nah, apa nih yang mau kita tambahkan nih?
lumbering atau bulat atau apa nih gitu. Jadi dia ini adalah contoh dari menu datar itu sendiri. Ada juga yang biasanya bentuk scroll tuh. Jadi ketika di sini kita bisa tarik ketika memang dia ada menu lain di bawahnya atau tertutup ya. Menunya tertutup, tertindih gitu tuh. Ragam interaksi pada menu datar ini dapat berupa selektor pilihan, dapat berupa angka juga, huruf, atau campuran antara angka dan huruf. Penggunaan tanda centang biasanya kan, dan bantuan tombol khusus atau bantuan mouse, kombinasi dari kedua ragam di atas. Untuk menu yang memiliki banyak pilihan, biasanya menggunakan menu tarik, seperti ditarik, karena memang dia menutupi biasanya area-area tertentu atau tidak terlihat. Kita bisa menggunakan contohnya shortcut agar lebih cepat. Jadi contoh ketika memang kita punya file yang sering dibuka di dalam sebuah folder, ya kita bisa tarik tuh. Kita jadiin shortcut, kita klik, tarik, kita lepaskan di tampilan desktop layar monitor kita. Jadi dia nanti akan secara otomatis menjadi shortcut. Ketika kita klik, nanti dia akan membuka file aslinya ada di mana. Ada di folder apa. Kombinasi-kombinasi tombol khusus, misalnya seperti tadi, eh, Ctrl N biasanya untuk membuka tampilan baru, Ctrl C, Ctrl V, copy paste, segala macam, dan seterusnya ya. Seperti F1 mungkin menu help atau menu informasi. Nah, ini adalah eh, struktur pohon sistem menu yang tadi disampaikan. Eh, Kalau di diagram itu atau di struktur itu kurang lebih sebenarnya tampilannya seperti ini. Jadi contoh di sini ketika kita mau mengklik new folder, dia biasanya kan tampil ya. Ada menu apa aja di dalam folder itu, kita create new folder atau kita mau edit, rename segala macam gitu ya. Biasanya dia akan tampil di sini. Ini adalah contoh pohon sistem menu itu sendiri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya adalah memerlukan sedikit pengetikan karena memang dia bukan tampilan dari sintak tadi, karena dia icon tampilan. Beban memori juga rendah, strukturnya lebih terdefinisi definisi dengan baik, serta rancangannya yang mudah. Kelemahannya apa? Ya, kadang seringkali lambat ya. Kenapa? Kadang lambat ya karena memang ketika kita melakukan suatu proses copy paste kan kadang ya tergantung filenya ya. Bahkan bukan cuma lambat, bahkan bisa sampai hang gitu, tidak jalan ya. Karena ya memang dia terlalu banyak memakan resource yang tinggi ya ketika melakukan proses copy paste itu sendiri. Memakan ruang layar, memakan ruang layar itu maksudnya seperti ini. Jadi ketika di menu ini nih kita klik tadi menutupi area ini, menutupi area tulisan ini. Jadi kadang kalau di menu-menu yang seperti itu kan, sistem menu pohon kan kadang kadang kita pengen tetap melihat filenya, tapi kita juga pengen membuka menu selanjutnya. Jadi ketika kita coba klik kanan seperti tadi, ini kan menutupi area ini. Bisa aja sih Pak, klik kanannya sebelah ini. Ya betul juga sih sebenarnya Pak. Tapi kan sebelah sini juga tertutup. Itu adalah kelemahannya. Eh, Tidak cocok untuk aktivitas pemasukan data. Jadi kalau seandainya buat memasukkan sebuah data segala macam dengan menu tampilan seperti itu, jadi harus ke menu sistem pohon tadi, tidak cocok ya.
Karena memang ketika kita melakukan masukkan data kan dia akan contoh memasukkan menu tanggal lahir gitu. Data pribadi tanggal ketika ketika memasukkan kita data pribadi nanti kan back lagi. Itu kan tidak cocok ya. Jadi ya akan ribet sekali ketika kita buatnya itu sistem menu pokoknya itu ketika kita masukkan data pribadi bahkan seandainya di bawahnya itu ada pengisian data lagi tapi dia harus menampilkan klik data pribadi kita ngisi data pribadi dulu baru nanti back lagi mengisi menu yang lain lagi gitu. Kalau sekarang kan nggak seperti itu ya. Ketika diklik data pribadi muncul data pribadi selanjutnya ya menu selanjutnya gitu. Kalau zaman dulu mungkin para programmer saya pernah ngalamin itu seperti itu. Jadi ketika memasukkan data pribadi, sudah selesai memasukkan data pribadi, kita harus back lagi mengisi step selanjutnya. Begitu juga selanjutnya. Ketika kita sudah ngisi, sudah selesai, kita harus back lagi ke menu utamanya. Tidak cocok untuk dialog terinisiasi pengguna atau campuran itu sendiri. Selanjutnya, dialog berbasis pengisian borang atau formulir. Saya yakin teman-teman juga familiar, baik itu dengan berbentuk cetak atau mungkin berbentuk form, seperti mungkin pernah dilakukan pengisian dengan Google Form segala macam. Ini adalah dialog berbasis pengisian atau formulir. Teknik dialog berbasis pengisian borang ini merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan kita sehari-hari di mana pengguna dihadapkan suatu bentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Jadi seperti kita melakukan pengisian di Google Form, contohnya adalah pengisian absen harian gitu, mungkin menggunakan Google Form, mungkin sekali ya. Tinggal kita masukkan namanya, kita masukkan identitas kitanya, kita tinggal masukkan di situ mungkin ada jam masuk atau jam masuk itu dibuat otomatis gitu kan. Selanjutnya bisa dikasih keterangan kita itu siapa, dari mana, divisi apa, bagian apa, atau kegiatan harian ini mau melakukan apa, gitu. Bisa saja gitu. Nah itu adalah salah satu contoh dialog berbasis pengisian dari sebuah form. Ketika memang sudah selesai, kita langsung klik finish atau ke step selanjutnya. Tampilan apa yang mau kita masukkan di dalam formulir itu tersebut. Kualitas antarmuka berbasis pengisian borang ini tergantung terhadap tiga aspek biasanya. Yang pertama adalah tampilan pada layar monitor mencerminkan struktur data masukan yang diperlukan oleh sistem itu sendiri. Tentu ya. Yang kedua adalah kejelasan, rancangan, dan penyajian secara virtual pada layar monitor. Tentu ini juga. Dan yang terakhir adalah derajat kebenaran dan keandalan penerimaan data masukan oleh program lewat fasilitas pemasukan data yang ada di dalam formulir itu sendiri. Nah, yang pernah teman-teman atau Bapak Ibu sekalian lakukan ya, ini kurang lebih sama di Borang atau Google Form itu sendiri. Yang harus diperhatikan, jadi di dalam pengisian berbasis formulir ini, yang pertama adalah proteksi dari sebuah tampilan. Jadi tampilannya itu harus dibatasi, tidak dia, maksudnya ada hal-hal yang memang tidak dapat diakses oleh si pengguna karena nggak mau ketika seandainya si formulir itu bisa diedit repot ya. Jadi memang harus dibatasi hak aksesnya ini sebagai apa. Seperti itu. Jadi jangan sampai dia juga bisa berubah dari formulir itu sendiri. Yang kedua adalah
batasan medan atau area dari sebuah tampilan. Penentuan panjang yang tetap atau berubah menggunakan format bebas atau tertentu seperti mau bentuknya isian, bentuknya pilihan gitu kan, bentuknya centang box dan yang lain sebagainya kan. Yes or no mungkin kan. Serta isian dari medan atau area, petunjuk pengisian dari sebuah tampilan. Yang terakhir adalah medan opsional dinyatakan secara tekstual atau menggunakan aturan tertentu. Seperti mungkin adanya penggunaan warna berintensitas rendah, warna tampilan yang berbeda, dan seterusnya ya. Jadi contohnya kan seperti tadi yang disampaikan. Jadi modern opsional ini contoh ketika memang belum dilakukan pengisian, sistem nggak bisa form nggak bisa diproses. Jadi makanya akan ditampilkan kolom mana nih yang belum diisi oleh si user gitu kan. Dan biasanya sekarang kan lebih lebih detail lagi informasinya. Jadi ketika kolom yang belum diisi kan diwarnai dengan tanda merah ya. Itu adalah eh, hal-hal yang memang harus diperhatikan ketika memang teman-teman nanti mencoba membuat program atau jadi seorang programmer agar aplikasi yang dihasilkan oleh teman-teman bisa membuat user friendly. Yang selanjutnya adalah default. Tentukan tempatnya. Apakah pada bagian yang tidak dapat diakses pengguna ataukah pada bagian masukkan data. Harus ada juga bantuan informasi atau help dari cara pengisian Google Form itu sendiri. Yang selanjutnya adalah medan penghentian. Masukkan data dapat diakhiri dengan menekan tombol Enter, dengan mengklik tombol tersebut, atau dengan atau tombol atau karakter-karakter tertentu ya, dengan cara berpindah ke medan lain, dengan spasi, tab, atau tombol-tombol yang memang ditentukan oleh si pembuat program itu sendiri. Yang selanjutnya adalah navigasi. Di dalam Bora atau formulir ini juga penting, sebuah navigasi menggunakan tombol tab untuk urutan yang tetap, atau dapat pula digerakkan secara bebas menggunakan mouse ya. Jadi kalau kita mengisi sebuah Google Form itu kan ketika menggunakan tab dia berpindah step by step sesuai urutannya. Atau kita bisa melakukannya dengan mouse gitu kan. Kita bisa melakukannya dengan mouse, bisa loncat atau bisa balik ke menu sebelumnya gitu kan. Itu bisa kita lakukan. Selanjutnya yang harus diperhatikan juga ada sebuah pembetulan dari sebuah kesalahan. Jadi ketika memang si user itu terjadi kesalahan dalam melakukan pengisian form tersebut, jadi usahakan si user dapat memperbaikinya. Mungkin dengan eh, kembali ke menyediakan tombol back, kembali ke menu sebelumnya yang si user dapat mengedit atau merevisi jawaban yang telah dituliskan ke dalam menu form tersebut. Jadi diusahakan agar si pengguna merasa nyaman sekali ya, ketika terjadi kelas kesalahan dapat balik ke menu yang sebelumnya bisa diedit. Yang terakhir adalah penyelesaian. Jadi memberitahu pengguna bahwa proses pengisian dari Google Form itu telah berhasil atau telah selesai. Jadi sangat memungkinkan sekali ya, sudah dipahami sama teman-teman karena saya yakin teman-teman juga sudah familiar sekali dalam pengisian borang ini menggunakan mungkin Google Form ya, Google Form itu sendiri. Bisa kebayang lah, lebih seperti itu. Dan ini adalah kelebihan dan kekurangannya, keuntungan dan kerugiannya. Jadi pengguna sudah terbiasa, kita sudah terbiasa menggunakan Google Form.
dalam hal pengisian dari borang tersebut atau form tersebut. Isian data disederhanakan, diperlukan sedikit pelatihan, memang butuh pelatihan, tapi nggak terlalu ribet ya, karena memang biasanya cara pengisiannya itu mudah dipahami, beban memori juga rendah, strukturnya juga jelas, rancangannya mudah, tersedia berbagai piranti bantu, dari perancangan tampilan juga ya lumayan lah kurang lebih seperti itu. Tapi kelemahannya adalah sering lambat tentu ya ketika mungkin dari form itu sendiri dikirimkan serentak. Jadi seperti dulu mungkin eh, nilai sebuah mahasiswa atau mungkin di zaman pemilihan pemilihan kepala pemerintahan mungkin baik itu presiden maupun eh, gubernur jajaran di bawahnya ketika terjadi input data itu kan lambat ya karena mungkin beban dari servernya itu juga tinggi. Jadi itu adalah salah satu dari eh, salah satu dari kelemahan atau kerugian menggunakan orang itu sendiri. Tapi kalau filenya sedikit ya paling berapa gitu kan, 100 segala macam itu dengan kapasitas daya tampung servernya tinggi ya, ya cepat sih. Yang lambat itu ketika memang spesifikasi dari servernya juga rendah. Memakan ruang layar, khususnya untuk menu yang datar gitu kan, memakan ruang tampilan. Tidak cocok untuk pemilihan atau instruksi, memerlukan pengontrolan dari kursor. Mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit, memerlukan suatu bentuk pelatihan. Ya, yang tadi ya, ya pelatihan-pelatihan dasar lah, cara pengisian borang tersebut lah. Simple, tidak susah-susah banget lah. Dan selanjutnya, ini adalah dialog, bagaimana caranya kita berinteraksi dengan tampilan yang berbentuk icon ya, yang sudah sangat familiar sekali dengan kita semua. Mungkin icon-icon ini, walaupun kita tidak ada tulisan di bawahnya, ketika ditampilkan secara menu tampilan gitu, mungkin kayak browser Chrome kan, oh kita tahu, oh ini adalah browser Chrome. Oh ini adalah file dari PowerPoint gitu kan. Oh ini adalah file folder. Jadi ketika itu foldernya apa ya kita memang harus membuat lebih spesifik ya. Karena kalau tidak spesifik ya, ya kita juga nggak tahu itu folder apa. Tahu-tahu new folder, new folder, new folder banyak banget. New folder satu, new folder dua, ya kita juga bingung gitu kan. Ini folder apaan gitu. Jadi harus kita spesifikkan juga gitu di dalam dialog berbasis icon ini. Jadi dialog berbasis icon adalah ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda menunjukkan untuk aktivitas tertentu. Contoh ikonnya adalah bentuknya rumah. Kalau seandainya kita lihat di web itu biasanya, oh kalau di atau di aplikasi ya, oh ini adalah menu home. Kalau bentuknya itu katakan simbolnya adalah eh, apa ya, icon orang atau mungkin kayak bentuk icon gambar orang gitu kan. Oh, ini adalah menu profile atau menu dari si pengguna atau si pemilik program gitu kan. Atau bentuknya adalah kayak video. Oh, berarti ini adalah kumpulan dari sebuah video-video atau bentuknya adalah kayak semacam icon gambar. Ini adalah kumpulan-kumpulan sebuah dokumentasi atau gambar. Jadi kita sudah sangat familiar sekali dengan dialog yang berbasis icon ini sendiri. Keuntungannya adalah
Gambar kan bersifat umum ya. Biasanya kan mudah diingat ya, mudah dipelajari. Ketika kita memang sering berinteraksi, ketika sering klik kan menu menu-menu yang ada di icon itu sendiri gitu kan. Sehingga mempertinggi pengetahuan atau pemahaman kita terhadap eh, icon-icon yang ada di menu tersebut. Tidak tergantung pada suatu bahasa ya. Ya, dari icon tersebut kita sudah tahu ya. Jadi ketika mungkin gambarnya adalah ini Windows XP, gambarnya adalah seperti ini, walaupun kita tidak membaca tulisan di bawahnya ya kita tahu, oh itu keyboard gitu kan. Jadi cukup diwakili dengan sebuah gambar gitu kan. Selanjutnya kerugiannya adalah cenderung membingungkan, boros tempat, sangat tidak efektif, tidak adanya standarisasi bentuk-bentuk icon, seringkali menimbulkan persoalan tersendiri. Seperti tadi ketika memang foldernya itu yang kita tampilkan itu banyak sekali gitu kan. Kita semakin bingung kan. Kita semakin bingung ini tuh folder apa. Biasanya itu di dalam penulisan-penulisan suatu tugas pekerjaannya. Contohnya adalah tugas 1 EMK, revisi, revisi 01, revisi edit ketika mau kita perbaharui gitu kan. File terbaru, terbaru banget, terbaru pisan, terbaru pisannya pisan gitu kan. Jadi kita semakin bingung sebenarnya ini tuh file yang memang sudah final ini yang mana? Karena dia bentuknya icon dan icon ini kan eh, gak ada standarnya. Jadi ya folder seperti ini tanpa kita masukkan lebih detail tag-nya ya kita bingung kecuali memang dia itu tidak terlalu banyak ya. Kita akan mudah mengingatnya gitu. Ketika ini sudah kompleks, sudah semakin banyak file yang sudah kita hasilkan juga banyak itu biasanya akan menemui kendala-kendala seperti tadi. Jadi langkah-langkah untuk antisipasinya ya dari kita sendiri biasanya dari icon tersebut kita mau buat spesifiknya seperti apa. Hmm. Dialog berbasis icon ini adalah sistem penjendelaan, dibilang juga Windows, adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan sebuah informasi. Jadi contohnya adalah ketika memang kita mengklik menu di Windows gitu kan, ada tampilan Smadaf gitu kan. Oh ya itu ya berarti apa antivirus gitu kan. Kita sudah tahu bahwa tampilannya seperti itu. Atau tampilannya bentuknya W ya itu adalah HUD. Atau tampilannya tulisannya PowerPoint ya PowerPoint gitu kan, mail atau browser seperti tadi itu, browser seperti ini. Oh, dia adalah Google Chrome gitu. Itu adalah dialog berbasis icon. Sistem penjendelaan adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi, baik sendiri maupun secara bersama-sama, ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Jenis-jenis jendela itu ada jendela TTY atau dot prom yang hitam putih. Yang selanjutnya ada time multiplex windows, jendela yang dapat digeser, di scroll atas bawah kanan kiri, atau tag editor contohnya atau menu tarik ya. Yang selanjutnya adalah space multiplex windows. Eh, jadi layarnya itu bisa dibagi menjadi beberapa tampilan ya. Jadi beberapa tampilan. Ya, contohnya ya Microsoft Windows itu sendiri ya. Jadi kita bisa bagi layar tampilannya itu menjadi beberapa tampilan seperti yang sekarang ini kan PowerPoint dan
Zoom itu sendiri, gitu. Selanjutnya adalah jendela non homogen. Apa sih jendela non homogen itu? Jadi jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan dalam jendela-jendela di atas. Contohnya apa? Ya, contohnya dari icon dan zoom in, zoom out dari window itu sendiri. Jadi tampilan-tampilannya itu sendiri. Jadi tidak dapat dikelompokkan atau dijadikan satu gitu. Jadi contohnya kita menjadikan satu antara tampilan Google Chrome sama tampilan PowerPoint gitu kan. Ya tanpa adanya pihak ketiga seperti Paint gitu kan untuk menggabung ya kita nggak bisa atau aplikasi desain karena berbeda gitu kan jenisnya. Yang selanjutnya adalah dialog berbasis icon ini. Ada yang namanya manipulasi langsung. Ragam dialog yang menyajikan langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna sehingga aktivitas itu akan dikerjakan langsung oleh sistem komputer ketika pengguna memberikan sebuah instruksi lewat manipulasi langsung seperti virtual reality yang terpampang lewat eh, layar monitor atau tampilan layar monitor itu sendiri. Penerapan manipulasi langsung ini kontrol proses, contohnya adalah sistem pembangkit dan penyalur listrik yang terhubung dengan sistem secara online. Contohnya adalah token kalau yang sekarang itu ya. Contohnya ya ketika kita mau membeli token listrik, ya kalau memang kita menggunakan ATM atau kita menggunakan m-banking sekarang kan bisa ya. Atau kita beli pulsa gitu. Kita beli pulsa menggunakan m-banking kan bisa langsung tinggal tinggal kita cari saja, masukkan nomor, masukkan nominal pulsanya, secara otomatis itu adalah yang dimaksud dengan manipulasi langsung. Jadi langsung dapat melakukan proses input yang diberikan atau yang dimasukkan oleh pengguna itu sendiri. Manipulasi langsung juga biasanya dilakukan oleh para eh, simulator penerbangan ya. Nah, mungkin untuk penerbangan kan, menerbangkan sebuah pesawat kan, mungkin nggak bisa seperti kayak kita belajar motor atau belajar mobil ya. Jadi aneh nanti kalau seandainya di pesawat itu kita belajarnya seperti belajar motor dan mobil. Tentu itu ada simulator yang memang sesuai dengan kondisi atau keadaan dari sebuah pesawat itu sendiri. Secara tampilan, secara tata letak, secara penggunaan itu sama plek seperti pesawat sesungguhnya gitu. Atau mungkin bagi teman sekarang kan banyak tuh ya game-game yang memang seperti game balap mobil gitu kan sudah memberikan fasilitas-fasilitas di situ juga ada pedal gas, pedal rem, pedal persneling gitu kan. Bah, setirnya itu sendiri dia memang sudah benar-benar seperti kita mengendarai sebuah mobil ya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan manipulasi langsung. Eh, Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan yang nyata. Seperti tadi ya, kita memang seorang pilot, calon pilot, mau eh, mendapatkan jam terbang tentu harus melakukan simulasi dulu, menggunakan simulator. Mengurangi waktu pembelajaran, kan memang dilakukan dengan simulasi. Memberikan tantangan untuk eksplor pekerjaan yang nyata. Jadi memang ketika disimulasi itu sama sesuai realnya. Penampilan visual yang bagus tentu yang bisa dapat kita manipulasi tampilan-tampilannya itu karena memang digunakan apa dibuat menggunakan teknologi ya mudah dioperasikan.
Maksud mudah dioperasikan ini ya karena memang bentuknya simulasi kan. Dioperasikan dengan mudah, tersedianya berbagai perangkat bantu untuk merancang ragam dialog manipulasi langsung itu sendiri. Tentu dengan sekian banyak dari keuntungan yang ditawarkan, yang kita tahu bersama tidak ada yang sempurna ya. Kelemahannya adalah memerlukan suatu proses pembuatan yang rumit, yang tentunya keterlibatan dari berbagai perangkat bukan hanya yang berukuran kecil, akan tetapi memiliki keterlibatan perangkat yang ukurannya besar dan kompleks. Yang kedua, memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi. Yang selanjutnya memerlukan piranti masukan seperti mouse, trackball, kalau seandainya itu adalah tergantung simulasinya ya, tergantung simulasinya karena kalau tadi seperti simulasi mengendarai kendaraan kan dia setir ya, setir sama pedal rem, persneling dan seterusnya. Memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Jadi ya tampilannya juga harus orang-orang yang memang memiliki tingkat kualifikasi yang tinggi ya, karena harus diciptakan seperti kondisi real, kondisi nyata eh, di dalam penggunaan dari simulator itu sendiri. Kalau tidak seperti nyata kan justru ketika dia terjun ke lapangan langsung praktek terbangkan pesawat atau mengendarai mobil kan nanti bingung ya, tidak sesuai dengan ketika dia melakukan simulasi. Selanjutnya ini yang terakhir, bentar. Selanjutnya ini adalah yang terakhir, dialog berbasis grafis ini pada dasarnya eh, hampir sama dengan antarmuka berbasis manipulasi langsung. Jadi baik kelebihan dan kekurangannya juga hampir sama. Contohnya seperti di sini di PowerPoint yang kita lihat bersama ini, pada Microsoft PowerPoint ini ketika memang kursor mendekati sebuah icon seperti ini nih yang saya capture nih, dia akan menampilkan sebuah informasi di dalam si menu tulisannya ini. Kita mau ngapain sih gitu. Ini tuh menu ini, kita mau nyari apa gitu. Disediakan informasi-informasi di dalam teks itu sendiri. Itu materi yang saya sampaikan hari ini. Jadi intinya adalah ragam dialog yang dimaksud di dalam interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Agen itu perangkat atau pengguna ya, dua atau lebih agen. Jadi katakan eh, kita berada pada jaringan sebuah komputer. Di perkantoran itu komputernya banyak,
dari komputer satu dengan komputer lainnya itu saling terhubung, secara otomatis pengguna-pengguna di dalam komputer itu sendiri pada dasarnya saling terhubung dalam menggunakan file yang tersimpan di dalam penyimpanan yang sama atau penyimpanan terdistribusi. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan ragam dialog. Adapun eh, bagaimana caranya ragam dialog ini, apa tahapannya, proses-prosesnya, cara berinteraksinya sudah disampaikan pada slide sheet yang sudah disampaikan tadi. Nah, ini adalah sifat sampai ke dialog berbasis grafis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo kepada Bapak Ibu. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, saya langsung absen, Bapak Ibu. Apa ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, izin. Saya absen, Bapak Ibu. Pak Haba hadir. Hadir ya. Pak Jalu Arya Nugroho. Hadir ya. Pak Andrian Marcel. Ada ya. Hadir, Pak. Ya. Pak Alfata. Hadir, Pak. Hadir ya. Mbak Putri Awalia. Hadir Hadir, ya. Pak. Ya. Mbak Amanda. Amanda izin, Pak. Oh iya. Mbak Delia Putri ini satu satu wilayah sama Mbak Amanda. Enggak, Pak. Kebetulan Amanda apa Mbak Putri? Sama Amanda. Mbak Amanda ya. Amanda di Kalimantan, Pak. Iya, makanya satu satu wilayah enggak? Enggak, saya di Jakarta. Iya, Jakarta ya. Mungkin sering satu kelompok mungkin ya. Iya, Pak. Lumayan dekat. Pak Ahmad Baharu hadir ya. Hadir, Pak. Maulana Yusuf enggak ada ya Pak Maulana Yusuf. Apa izin apa gimana ini? Enggak ada ya. Ada Pak di Zoom dia hadir. Oh hadir. Iya. Koi. Pak Hikmal Irfansyah hadir Hadir, ya. Pak. Hadir. Oke. Iya Pak Maulana Yusuf. Mbak Alisa Nur Hafsah hadir ya. Mbak Fania Ayu Putri, Fania Ayu Putri hadir. Iya. Mbak Syahla Fatihah, Nggak ada, Pak. nggak ada ya.
Mbak Delia Mutia ada. Hadir, Pak. Iya. Mbak Aulia Fitri Madani. Hadir, Pak. Hadir ya. Pak Nana Irmanto. Nggak ada ya. Ada yang belum saya sebut? Sudah semua ya? Oh, sudah Pak Jalu tadi. Tenang, aman. Sudah mungkin. Yuk, sama-sama Pak Jalu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari manapun kita dapatnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, sama-sama Mbak.